Saya Siti Alfia, Bahasa Indonesia 2 dengan nomor daftar ujian 2020301835 akan menampilkan uji kinerja pada hari Selasa 17 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, baik semua ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya. Oke ya, silakan yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai ya, kita akan presensi kehadiran terlebih dahulu anak-anak ya. Jadi nanti silakan yang dipanggil langsung mengangkat tangan seperti itu anak-anak ya. Oke, Bu Guru akan presensi terlebih dahulu. Silakan didengarkan. Yang pertama Ahmad Supriyadi. Oke, hadir ya. Kemudian yang berikutnya Alnanda. Ya, Alnanda hadir juga. Kemudian Arini. Yang tidak hadir hari ini siapa ya anak-anak ya? Oh ya, Ferry. Oh, ketua kelas tidak hadir hari ini ya. Ya, masuk ke dalam kegiatan hari ini seperti apa? Seperti itu anak-anak ya. Tapi sebelumnya kalian masih ingat dengan pembelajaran yang minggu kemarin? Masih ingat? Masih. Ya. Kalian di minggu kemarin sudah belajar mengenai apa saja? Ya, struktur teks LHO ya, operasi observasi ya. Kemudian juga sudah belajar mengenai merencanakan penulisan teks laporan hasil observasi. Ya, itu pembelajaran yang sudah kalian lakukan di pertemuan terdahulu anak-anak. Seperti itu ya, anak-anak ya. Ya. Jadi hari ini kita akan memasuki materi yang baru ya. Sambil kalian bisa lihat ya, Bu Guru sudah siapkan slide-nya ya. Nah, silakan kalian lihat ya, ini materi baru kalian di pertemuan hari ini seperti itu ya. Yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya, Bu Guru akan tunjukkan ya. Nah, ini KD yang kalian pelajari untuk pertemuan hari ini. Yaitu KD 4.8 anak-anak ya. Yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasan atau aspek lisan ya. Kemudian harus kalian perhatikan juga apa tujuan pembelajaran hari ini ya. Jelas sekali anak-anak ya, pembelajaran hari ini tujuannya adalah melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat atau tanda baca atau ejaan dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kalian hari ini ya. Kemudian apa manfaat pembelajaran hari ini? Tentu saja akan ada banyak manfaat. Setelah terdahulu kalian sudah mempelajari banyak hal mengenai teks laporan hasil observasi. Kali ini kalian akan mendapatkan manfaat mengenai bagaimana cara menyajikan teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Itu manfaat kalian ya, yang didapat di pembelajaran hari ini. Seperti itu ya. Oke ya, langsung saja kita lihat ya. Nah, ayo, masih ingat dengan observasi? Ada yang masih ingat apa itu observasi? Mungkin masih samar-samar juga ya. Bu Guru akan tunjukkan slide berikutnya. Ini dia ya. Observasi adalah apa anak-anak? Sama aja dengan
pengamatan. Jadi lebih lengkapnya apa observasi itu anak-anak? Kegiatan ada objek atau peristiwa yang akan diteliti. Benar sekali ya. Jadi observasi lebih lengkapnya itu kegiatan pengamatan ya terhadap keadaan objek atau peristiwa yang akan diteliti ya. Kemudian apa laporan hasil observasi itu ya? Nah, kalian bisa lihat ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis ya. Jadi kalian hari ini tuh menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Jadi kan harus tetap mengingat apa itu teks laporan hasil observasi ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya ya. Nah, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi atau teks LHO ya. Menyajikan rangkuman ini merupakan bagian dari menulis. Jadi kalian kalau nanti menyajikan rangkuman, kalian harus melakukan terlebih dahulu itu menulis ya. Bagaimana menulis teks laporan hasil observasi atau LHO itu dengan baik dan benar itu bagaimana, seperti itu ya. Kalian jadi harus apa istilahnya mengetahui ya bagaimana cara menulisnya, seperti itu anak-anak ya. Oke ya. Jadi harus kalian perhatikan ya. Jadi kalian ketika mau menyajikan rangkuman teks LHO itu ya, kalian harus tahu dulu bagaimana menulisnya ya, menulis teks laporan hasil observasi ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Nah, oke ya. Langkah menulis teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lihat di slide anak-anak ya. Ada 6 langkah. Jadi sebelum kalian nanti menyajikan rangkuman ya, kalian harus tahu dulu bagaimana menulis teks laporan hasil observasi, seperti itu ya. Yang pertama kalau menulis teks laporan hasil observasi, yang pertama apa anak-anak? Harus menentukan topik yang akan ditulis ya, misalnya mengenai flora, mengenai fauna, seperti itu anak-anak ya. Bisa saja banyak hal yang bisa kalian dapatkan untuk topik seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua menyusun kerangka laporan ya, berarti ini berkaitan dengan rancangan seperti itu anak-anak ya. Ini udah boleh kasihkan contoh ya di slide, teman bisa lihat juga. Ya. Di slide ini ya, kalau seandainya itu kalian mau membuat teks laporan hasil observasi mengenai hewan ya, di sini ya. Di sini kalian harus memperhatikan mengenai penampilan, berarti terkait dengan ciri-ciri fisiknya seperti itu anak-anak ya. Kalau seandainya itu burung ya, oh berarti ini burung kalau berbulu warnanya apa, seperti itu. Kemudian habitatnya, berarti tempat tinggalnya seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian perilakunya bagaimana berkaitan dengan cara bergerak. Kemudian makanannya apa, seperti itu anak-anak ya. Nah, untuk poin yang kedua ini untuk menyusun kerangka laporan ya. Kemudian yang ketiga menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasi. Jadi kalian kalau mau menentukan informasi ya, kalian harus mencari informasi itu ya, kalian harus mencari rujukannya ya anak-anak ya. Bisa kalian dapatkan dari buku ya. Kemudian kalian bisa juga melihat dari gambar-gambar seperti itu anak-anak ya. Banyak sekali rujukan yang bisa kalian dapatkan untuk mencari informasi ya. Kemudian yang keempat kalian lihat slide yang keempat, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks hasil laporan observasi serta disesuaikan dengan struktur ya. Jadi kalau sudah kalian mencari informasi, kalian tuh mulai menata informasi tersebut ya, dan hasil rangkumannya itu bagaimana, seperti itu anak-anak ya. Dan yang paling penting harus menyesuaikan dengan struktur. Masih ingat struktur teks laporan hasil observasi ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum atau definisi umum ya. Kemudian yang kedua deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga apa anak? Yang ketiga ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Ya, jadi itu poin yang keempat ya dari langkah menulis. Kemudian poin yang kelima, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Jadi kalian mulai memvariasikan kalimat di sini ya, harus kalian pahami ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi
observasi ya, kalian harus memahami mengenai kalimat definisi. Kalimat definisi itu kan berarti letaknya ada di paragraf pertama ya. Kenapa paragraf pertama? Karena kalau pertama itu biasanya identik dengan pernyataan umum atau definisi umum anak-anak ya. Kalimat definisi misalnya saja nanti kalian mengenai burung cendrawasih adalah burung, nah itu definisi anak-anak ditandai dengan ini kata adalah, atau kalian juga bisa menggunakan merupakan seperti itu anak-anak ya. Oke ya? Oke ya. Kalau sudah paham untuk poin yang kelima, ini yang poin yang terakhir. Kalau sudah kalian selesai menulis teks laporan hasil observasi, kalian harus melihatnya kembali. Kan pasti kalau udah selesai menulis kan dilihat kembali anak-anak ya. Ya kalau udah dilihat kembali, nanti kalian akan cari ya yang kurang atau yang lebih ya. Itu nanti kalian akan masuk ke dalam proses revisi teks anak-anak ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kalau sudah bisa dipahami, kita bisa masuk ke slide utamanya ya dari pembelajaran hari ini. Oke. Langkah-langkah merangkum berdasarkan gambar atau video dokumenter ya. Jadi nanti anak-anak ya, kalian akan menyajikan rangkuman berdasarkan gambar dari video dokumenter anak-anak ya. Sebelumnya masih ingat ya apa itu video dokumenter anak-anak ya. Video dokumenter itu berarti yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya faktanya anak-anak ya, seperti itu ya. Oke, tapi berupa video seperti itu ya. Jadi ini yang kalian harus perhatikan. Yang pertama, melihat seluruh isi video atau gambar ya. Kemudian kalau sudah ya, kalian dapat ini anak-anak ya. Kalau sudah melihat secara cermat, kalian juga dapat kalian sebagai pembuat rangkuman dapat mengambil rangkuman secara tepat jika sudah melihat secara keseluruhan. Ya. Kemudian yang kedua, menuliskan kata kunci atau gagasan atau ide-ide pokok ya, pasti ya anak-anak ya. Setiap paragraf itu kan pasti mengandung ide pokok ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pada saat melihat video atau gambar, pembuat rangkuman harus mencatat dan menuliskan apa itu anak-anak? Menuliskan ide-ide pokok atau gagasan utamanya ya. Ide-ide pokok inilah yang menjadi bahan untuk membuat rangkuman. Kemudian ini langkah yang terakhir ya, harus kalian perhatikan langkah yang terakhir. Menyusun ide-ide pokok bagian konten menjadi rangkuman teks ya. Setelah mencatat ide-ide pokok paragraf, pembuat rangkuman dapat merangkai dan menyusun rangkuman berdasarkan ide pokok tersebut menjadi paragraf. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa. Jadi ini langkah-langkah merangkum berdasarkan gambar atau video dokumenter ya. Oke, kalau sudah dipahami ya. Oke ya. Jadi ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kegiatan inti? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk kegiatan inti. Ya, baik, kita akan masuk kegiatan inti anak-anak ya. Jadi kegiatan inti ini kalian akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya anak-anak ya. Jadi nanti ada 6 tahap yang akan kalian lalui seperti itu ya. Bagaimana? Sudah siap? Jadi nanti tahap yang pertama itu kalian akan diberikan sebuah video dokumenter ya. Oke, kita mulai dari yang tahap pertama anak-anak ya. Semua sudah siap ya anak-anak ya? Kalau sudah siap ya, Bu Guru akan tunjukkan sebuah video. Oke, silakan kalian perhatikan semua. Sudah siap ya anak-anak ya? Oke, silakan diperhatikan di layar.
Oke, sudah melihat semua ya anak-anak ya? Oke. Yang kalian barusan lihat dan amati, apa yang kalian dapatkan barusan itu anak-anak? Mengenai apa saja yang ada di dalam video itu anak-anak? Flora dan fauna. Flora dan fauna ya, dan binatang, tumbuhan seperti itu ya anak-anak ya? Jadi itu tadi itu contoh dari video dokumenter anak-anak ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak ya? Paham ya terkait dengan video dokumenter barusan ya? Dan fauna ya. Jika sudah ya, kita akan masuk ke tahap yang kedua anak-anak ya. Oke ya, siap ya anak-anak ya? Siap. Kalau sudah siap, kita akan masuk ke tahap kedua, mengidentifikasi masalah ya. Kalian akan langsung membentuk kelompok-kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti berisi anak 3 sampai 4 anak ya. Oke ya? Oke, kalau memang sudah siap kita mulai ya. Silakan kalian memulai membentuk kelompok ya. Ingat tetap jaga jarak anak-anak ya. Oke ya, silakan guru berikan waktu untuk membentuk kelompok. Silakan. Sudah terbentuk kelompoknya anak-anak ya? Kalau sudah terbentuk kelompoknya, Bu Guru akan memberikan LKPD ya anak-anak ya. Jadi nanti dari LKPD-nya akan dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi ini nanti LKPD-nya anak-anak ya. Di sini sudah ada petunjuk, silakan kalian baca ya. Kemudian yang kalian lakukan nanti ya di dalam LKPD itu berhubungan dengan gambar ini anak-anak ya. Gambar ini berdasarkan video dokumenter yang akan berhubungan dengan LKPD yang berkaitan dengan menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Oke ya, Bu Guru akan bagikan. Silakan. Ya. Ini ya. Sama satu gambarnya ya. Nanti silakan didiskusikan ya. Kemudian silakan yang belakang. Nah, silakan. Sama. Oke, silakan dulu yang di sini juga. Dulu taruh di sini ya. Oke, silakan. Kemudian yang kelompok 1 ini ya. Nah, dulu taruh di sebelah sana juga. Ya. Silakan diambil LKPD dengan gambarnya juga ya. Nah, kalau sudah kalian mengambil ya, kalian silakan perhatikan petunjuknya anak-anak ya. Nah, sudah kalian lihat? Kalau sudah kalian lihat petunjuknya ya, Bu Guru akan berikan kalian waktu untuk mulai mengidentifikasi masalah dari gambarnya itu anak-anak ya. Silakan Bu Guru berikan waktu untuk mengidentifikasi masalah. Tahap kedua sudah kalian lalui anak-anak ya. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga, yaitu mengumpulkan data anak-anak ya. Jadi berdasarkan gambar yang Bu Guru berikan ya tadi bersama dengan LKPD ya, kalian silakan mengumpulkan data. Kalian bisa mencari rujukan dari buku-buku yang sudah kalian bawa anak-anak ya. Silakan Bu Guru berikan waktu kalian untuk mengumpulkan data. Silakan dikerjakan.
Ya, Bu Guru rasa untuk tahap yang ketiga sudah cukup untuk mengumpulkan data anak-anak ya. Jadi tadi kalian di tahap ketiga sudah mencari informasi mengenai ciri fisik hewan, habitat hewan, anak-anak ya. Kemudian makanan atau perilakunya dan sebagainya seperti itu anak-anak ya. Oke ya. Nah kalau sudah, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat, mengolah data ya. Jadi apa yang sudah kalian tadi dapatkan ya, kalian kumpulkan, sekarang data tersebut diolah ya, untuk nantinya itu menjadi sebuah apa anak-anak, rangkuman teks laporan hasil observasi. Oke ya, Bu Guru berikan waktu ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, anggota kelompok kalian. Silakan anak-anak. Ya, untuk tahap yang keempat ya, Bu Guru rasa sudah cukup anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang kelima ya, untuk pembuktian ya. Jadi nanti silakan kalian menyajikan ya teks rangkuman kalian ya, laporan hasil observasi ya, berdasarkan gambar yang ini berdasarkan dari video dokumenter yang baru yang akan kita apa istilahnya lakukan setelah ini ya. Jadi nanti silakan ya perwakilan masing-masing kelompok untuk maju anak-anak ya, menampilkan ya atau apa istilahnya mempraktikkan seolah-olah seperti reporter ya, untuk menyajikan rangkuman teks laporan hasil dokumenter ya, yang berjudul mengenai apa ini video dokumenter yang akan kalian tampilkan nanti itu anak-anak. Kucing rumahan. Kalian kan sudah tadi mulai dari awal ya, mengidentifikasi masalah, kemudian mulai mengumpulkan data, pengolahan, anak-anak ya. Oke ya, sekarang kalian akan masuk ke pembuktian. Oke, dari beberapa kelompok mana yang akan menampilkan terlebih dahulu? Silakan. Dari kelompok 1, 2, 3 ya, nanti silakan disajikan secara berantai ya. Cukup 2 orang saja dari masing-masing kelompok karena ini masa pandemi anak-anak ya. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3 atau 4. Silakan. Oke, kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 dipersilakan maju. Untuk kelompok 3 karena sudah siap ya, Bu Guru berikan waktu untuk menampilkan sajiannya mengenai rangkuman teks laporan hasil observasi mengenai kucing rumahan ya. Silakan. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyajikan rangkuman video dokumenter berjudul Kucing Rumahan. Kucing masuk ke dalam jenis hewan mammalia dari keluarga Felidae. Binatang dengan jenis ancaman ini juga tergolong sebagai karnivora atau hewan pemakan daging. Pengelompokan kucing terbagi menjadi 2 jenis. Yakni kucing besar dan rumahan. Contoh kucing besar adalah binatang harimau dan lain-lain. Memang lebih kecil ukurannya dari kucing besar yang umumnya hidup di hutan. Berat hewan pemeliharaan ini bisa mencapai 16 kg dengan panjang 60 cm, tinggi 45 cm. Taring dan cakramnya yang licin biasanya ditarik dan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Kucing juga termasuk ke dalam hewan yang memiliki penglihatan bagus. Kucing rumahan juga termasuk hewan tertinggi dengan daerah teritorialnya masing-masing.
serta cakaran. Kucing jantan yang aktif biasanya akan sering terlibat perkelahian dengan Jadi kucing rumahan merupakan hewan teritorial yang akan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Meskipun tidak berbahaya, namun kucing peliharaan tetap harus rutin vaksin dan perawatan. Demikian penampilan dari kami. Silakan yang ingin memberikan tanggapan. Silakan kelompok yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan penampilan kelompok 3 menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Silakan kelompok 1, 2 atau kelompok 4. Silakan. Oke, kelompok 2 ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Keisha dari kelompok 2. Saya akan menanggapi penampilan kelompok 3. Menurut saya, untuk penampilan Aulia dan Arini, mengenai penampilannya dari segi bicaranya sudah bagus karena mudah untuk dipahami, dan untuk nada lantang dan jelas. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari penampilan kami. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok ya. Baik, silakan untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Oke ya. Bu Guru rasa sudah semua kelompok udah tampil anak-anak ya. Ya. Oke ya, jadi kita sudah bisa masuk ke tahap terakhir dari kegiatan ini anak-anak ya. Kita akan masuk ke tahap menarik kesimpulan anak-anak ya. Oke ya, silakan kalian Bu Guru berikan waktu untuk menyimpulkan ya terkait dengan kegiatan hari ini ya. Bu Guru berikan waktu untuk menyimpulkan. Silakan. Ya, Bu Guru rasa sudah cukup kan menyimpulkan ya mengenai kegiatan hari ini terkait dengan menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya. Kemudian dari evaluasi yang telah Bu Guru berikan ya, kalian sudah kalian kerjakan juga ya. Oke ya, silakan kalian kumpulkan, silakan perwakilan kelompoknya ya, koordinator untuk mengkoordinasi ya, silakan. Ya, silakan waktu dikumpulkan di meja Bu Guru di depan ya, silakan. Alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini ya, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi ya, karena sudah melakukan mulai dari tadi simulasi ya, kemudian sampai akhir menarik kesimpulannya, dan kalian juga sudah mulai mencoba mengerjakan evaluasinya seperti itu anak-anak ya. Oke ya, coba kita langsung masuk kegiatan penutup, yaitu kita akan merefleksikan kegiatan hari ini anak-anak ya. Oke ya, apa saja yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran hari ini anak-anak? Belajar mengenai flora dan fauna terkait dengan video dokumenter tadi ya. Kemudian mengenai apa tadi? Mengenai laporan observasi ya, mengenai pengertiannya. Kemudian langkah menulis ya. Kemudian yang ketiga, langkah menyajikan rangkuman berdasarkan gambar dari video dokumenter ya, itu refleksi kegiatan hari ini ya. Kemudian mengenai tindak lanjut untuk kegiatan yang akan datang ya, karena memang teks laporan hasil observasi ya sudah kalian selesaikan ya terkait dengan bab teks LHO ya. Berarti kalian nanti di pertemuan yang akan datang kalian akan masuk ke penilaian harian anak-anak ya, karena sudah kalian selesaikan ya dari awal ya sampai akhir anak-anak ya. Oke ya, kalau sudah kita ya langsung saja anak-anak ya. Selalu ingat ya, kalau kalian saat ini masih berada di masa pandemi ya, kalau kemana-mana harus selalu memakai masker ya. Oke ya. Sudah semuanya anak-anak ya, kita bisa langsung menuju di akhir pertemuan hari ini ya, di kegiatan penutup ini anak-anak ya. Oke ya, Bu Guru akan langsung berikan kesempatan untuk yang memimpin doa ya, kita langsung akhiri dengan berdoa. Silakan yang bertugas. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini anak-anak ya? Ya. Oke ya. Tetap semangat anak-anak ya? Alhamdulillah ya. Oke ya. Tetap jangan lupa kalau